Gua kaget melihat lu berdua seserius itu. Kalau Arnold kan tadi mungkin pikirannya lebih fokus. Kalau gue mungkin kalau dari sisi pikiran nggak sefokus dia lah. Dia kan benar-benar Benci sama lawannya. yang lain. Oh bukan. Oh iya, nggak serius. Gue punya awal yang beda sama Arnold. Kalau Arnold kan benar-benar karena ada ya percikan api lah. Kalau gue kan benar-benar di matchmakingin. Kita bilang, oh Chef Arnold udah memang pikir orangnya bacot-bacotan di Twitter mau ini dan lain-lain. Look, I never hurt anyone. Tapi baru pertama kali, karena mungkin gue burn out. Kemarin jujur aja, did the Master Chef Cindo thing, racism sama itu, affect me mentally, it did. Lu gak tahu ceritanya apa dan you become content creator dari F&B yang secara kita tahu dia itu menjadi-jadi, gak punya integritas, dan juga membela NKRI dan lain-lain. Dia mau naik tanding sama gue. What have you done for Indonesia sih? Jujur aja. Nothing bisa ngejelek-jelekin F&B. What have you done for Indonesia? Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan Chef Arnold dan juga Chef Don Cino. Mereka berdua lagi mau tinju nih di Holy Wing Sports Show tanggal 21 April di Senayan. Nah, kita akan ngobrolin tentang persiapannya, bagaimana sih merasakan jadi seorang petinju selama beberapa bulan, persiapan mau tarung, karena pasti berat banget, harus turunin berat badan dan lainnya. And kita mau juga kupas tentang lawan mereka, khususnya lawannya Chef Arnold nih, reviewer jujur yang lagi membikin kisruh bisnis F&B di Indonesia. Gue juga gergetan guys personally. Jangan lupa datang ke acaranya tanggal 21 April nanti. Dan sebelum mulai podcast, gue mau nginfoin dalam kerjasama dan kolaborasi Ray Jensen Radio dengan Tofin. Harus download Tofin app ya guys. Kalian juga bisa mendapatkan potongan sebesar 2,5% untuk produk apapun belanja di Tofin kalau kalian pakai kode ini. Kodenya itu RJR Tofin. RJR Tofin. RJRTOFFIN. Bisa dapat potongan dalam produk apapun sebesar 2,5%. Contohnya kalian mau beli mesin kopi, mau bikin beli bahan untuk opening sebuah bisnis, coffee shop atau restoran, itu lumayan banget tuh 2,5%-nya kalau dijumlahin. Oke guys, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke, please welcome Chef Arnold dan Chef Don Cino. Enjoy the show. Hey guys, sebelum mulai podcast kita mau ngumumin kalau Ray Jensen Radio itu lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru launching Tofin app nih, aplikasi dengan 7 fitur unggulan. Apa itu? Yang bisa sangat ngebantu F&B bisnis kita. Iya? Yes, aplikasi. Oke, ini Chef Arnold nanya beneran. Betul, 1 apa? 7 kan? 7, salah satunya. Ya. Salah satunya itu lu ada teknologi AI ChatGPT yang bisa bikin resep lu. Bisa bikin resep. Bisa bikin resep, bisa manggil teknisi dari situ, bisa dapat diskon. Kalau ada promo-promo menarik dari app-nya, lu beli alat kopi segala macam, ya kan. Pokoknya Tofin app ini akan membantu bisnis kalian untuk lebih murah, lebih mudah, dan lebih efisien. Dan juga part of kolaborasi. Kalau di belakang Ray Jensen Radio Studio itu ada mesin kopinya, yaitu Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Nah, buat kalian yang belum download aplikasi Tofin app, jadi langsung aja download, itu ada di Play Store dan juga di App Store. Oke? Nah, kita mulai sekarang podcast kita. How's the coffee? Wih, gila. Gila. Bisa bikin resep. Iya, bisa bikin resep. Ya, tapi kalau gak punya skill masak percuma juga kan. Nah, itu dia. Seperti kaget gue aja. Seperti What is that? Welcome back to the show. Oh, thank you. Don Cino dan Chef Arnold yang bentar lagi akan fight di ring. Oke, 21 April Indonesia Arena di GBK. Lawan Don Cino itu Jeremia Lokani. Yes, betul. Dan lu, siapa lawan lu, Chef? Siapa namanya? Chef Arnold lawan Cold Blue. William. Anak didik coachnya siapa? James Moko Ginta sama Patrick. Ya, gue lawan dia. Oke, pertama gue sebagai awam, boxing gak pernah sama sekali. Gue kira fight ini tuh kayak hahaha, everybody makes money. Ya seru pasti gitu. Tapi
Gua kaget melihat lu berdua seserius itu untuk mempersiapkan fight-nya. Lihat dari mana seriusnya? Training, cutting weight, apalagi dia nih, apalagi Doncino. Juga lah. Iya enggak, tapi gua awal lihat lu kan, lu lagi mau prepare fight, terus habis itu kayak waktu itu lagi nongkrong, terus kayak ngebir, enggak, gue lagi cutting weight gitu segala macam. Wah gila gitu. Lu turun berapa kilo? Gua turun 10, up to date 10. Dalam waktu? Dalam 2 bulan setengah. Tapi sekarang tinggal turun 1-2 kilo itu udah selesai midweight. Oke, lu? Kalau gue sebelum sign kontrak sebenarnya memang udah diet. Waktu itu memang ngerasa badan terlalu besar. Jadi start diet itu dari berat 94 kilo. Sekarang 82, 83. Oke, what are the rules sih ke fight buat belum tahu? Lu nggak bisa yang nggak bisa terlalu jauh kan beda beratnya. Makanya lu cutting weight. Harus sama. Ada weight class ya. Oke, weight lu di berapa? Gue akan tanding di light heavyweight 79,6. Oke, lu di mic cruiser ya berarti? Bro, ngomongin di mic. Sorry. Di cruiser. Oke. 85-88. Gue sih udah tinggal 1-2 kilo udah beres. Oke. Ya gue kaget aja seserius itu kalian latihan. Kenapa hahihi gitu kenapa? Why hahihi? Karena kan yang tanding adalah influential people atau influencer ya kan. Celebrity fight mana pernah serius sih pikiran gua. Pikiran gua. Oke. Nah, Ading gini loh, kan kalau misalnya gue nggak tahu itu bos tuh sih sebenarnya. jadi gini, kalau misalnya dari gua ya kan ngeliatin boxing, ada celebrity fight sama it's good lah, ngeramein boxing juga. I know you box for a long time. You used to box. Martial art. Taekwondo, awal mulai taekwondo, habis itu Muay Thai, kickboxing. Tapi waktu begitu ikut masuk ke boxing, itu totally different lagi. Cara kita belajar dari footwork, dari kita pukulan dan lain-lain itu beda banget. Dan ini kan baru diseriusin training dari Januari. 1st January. Oke. Sebelumnya tapi lu pernah training nggak? Ya, training buat olahraga aja, fitness. Tapi dari 1st January, no alcohol, no vape apapun, sleep properly, all exercise until now. Dan gua merasa I'm the healthiest I ever been. Pas 8 tahun ini gue paling sehat sekarang. Gila. Ya, I'm at my prime. Ngatur makan gitu segala. Healthy gak sih lu dalam 2 bulan turun 10 kilo? Kalau gue is it healthy? Ya kalau gue ngerasanya healthier lah pasti. Oke. Gue sih, kalau orang pada bilang, wah itu turun segitu banyak dan lain-lain. Gue sih healthier karena gini, gue gak diet yang harus ngikutin calorie counting dan lain-lain. Gue makan masih beda. Gue makan gak jaga loh. Gue baru makan babi kan. Gue gak jaga. Exercise lebih intens, lebih fokus ke itu. Tapi do I feel healthy? Of course. I'm clearer, my mind ya kan. More focus dan juga I have more energy and more mental clarity. Oke. Dan persiapan lu gimana? Nah, kalau gue mungkin, kalau Arnold kan tadi mungkin pikirannya lebih fokus. Kalau gue mungkin kalau dari sisi pikiran gak sefokus dia lah. Karena dia kan benar-benar benci sama lawannya. Bukan. Iya. Enggak serius. Tanya Don. Arnold benar-benar komit dia. Dia benar-benar nutup kerjaan yang lain, fokus untuk fight ini. Wow. Kalau gue kan ya masih kerja gitu. Dan ya masih ada ngurusin kerjaan, terus gimana caranya ngatur waktu pinter-pinter buat latihan juga. Karena ya sama sih kalau proses latihannya pasti sama lah, kita sama-sama keras latihannya. Setiap hari? Setiap hari. Hampir setiap hari. Makanya dia lebih berat lagi, dia mesti ngurusin dapur dan lain. Makanya gue gak bisa, kalau misalnya gue mesti kerja, meeting, kerja urusin yang lain dengan COVID, gue gak bisa. Jadi gue benar-benar 2 bulan setengah itu gue benar-benar clear all my schedule, all kerjaan, just focus on boxing. Fokusin sekarang baru mulai ada kerjaan lagi, gue buka lagi, oke kita fokus ini itu gitu. Kalau misalnya dia berat banget men. Kenapa seserius itu? Apakah pride? Match, bro. Karena pride. Ya, apakah lu nggak demen itu melawan lu gitu? Bukan. Kalau gue punya awal yang beda sama Arnold. Kalau Arnold kan benar-benar karena ada ya percikan api lah. Gak ada yang tahu, nanti gue jelasin deh, lu dulu deh. Kalau gue kan bener-bener di matchmakingin sama matchmakernya HSS untuk ketemu si Jeremiah. Kalau gue bedanya, nah, jadi kayak ya
kalau di petinju pro tuh ya si A mau gak lawan si B di matchmakingin, tinggal A sama B sama-sama setuju, terjadilah fight itu. Kalau gue begitu. Kalau lu, how does the fight happen? Gimana? Iya lu. Oke gini. Gimana lu sama Cold Blue nih? Yang kebetulan lagi rame juga. Rame apa? Rame ngata-ngatain FNB. Ya kan podcast kita naikin. Gitu. Apakah itu hanya untuk... Bukannya bentar, dia ngata-ngatain FNB karena dia merasa dia tuh chef. Iya. Dia mengaku chef. Dia mengaku dia chef dan dia bukan chef, adiknya. Bukan, adiknya chef. Wait. Dia ngata-ngatain nama ini semua. I know who you are. I know your background. Jadi gak usah ya mulut-mulut dan lain-lain. Gue bakal kupas di ring dan juga di podcast ini who you are. I know who you are. Kupas di ring. Lu bukannya FNB ngaku-ngaku chef. Betul, dia bukan chef. Adiknya sekolah masak. Betul. Ya, utang orang tolong dibayar ya. Ya. Ada yang 500 juta, ada yang 150 juta sampai sekarang utang orang dibayar. Jurus menghilang. Gak bisa ngilang. I know you are. Editor tolong hilangkan. Tolong ya gue kasih tau. I think you call that a wrong person. Ya, gini gue mau kasih tahu. I think kenapa gue bilang 7-8 tahun ini sekarang ini I'm the healthiest, more focused, more ini. Karena kerjaan gue. Bolak-balik Sydney. Restoran, syuting, married, covid, kita semua ini punya anak. Gue tuh nggak realize late last year itu gue tuh burn out, bener-bener beyond burn out bro. Dan apa namanya, I was not in a good place. Maksudnya secara mentally ya. I was on medication, anti-depression dan lain-lain gitu. I mean let's say kita bilang Chef Arnold udah memang pikir orangnya bacot-bacotan di Twitter mau ini dan lain-lain. Look, I never hurt anyone. Gitu ya. Tapi baru pertama kali. Karena mungkin gue burn out, kemarin jujur aja did the Master Chef Cindo thing, racism sama itu affect me mentally, it did. Oke. How? Gue sampai tanya, it put me to a weird place. Oke. Kayak gue bertanya-tanya, bukannya kita harusnya menselebrasi pemenang, selama ini gue 13 tahun jadi juri, ya kan? I show up at the studio paling pagi, kita selesai ini and I look up semua kontestan yang menggali passionnya mereka and I was passionate for it. Tapi tiba-tiba for the first time I have to question myself gitu. Karena di publik digoreng-goreng Cindo-Cindo itu. Kayak apakah semua ini ada artinya? Semua kayak kayak gue jadi kayak mentally not right gitu loh. Not stable gitu. Nah terus. Tapi itu cuma kayak goreng-gorengan semata doang kan? Tapi kerjaan gue. It's my career that I built. Ya kita sih komentator aja di samping. Integrity dan lain-lain gitu. Jadi gue lihat walaupun social media lah sih orang bisa ngebacot apapun namanya. Tapi it's time to stand up for myself sih. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Content creator dari FNB yang secara kita tahu dia tuh cuman bacot aja. Menjadi-jadi karena punya followers dengan caranya dia, terus you're accusing me for racism, gak punya integritas dan juga membela NKRI dan lain-lain. Dia mau naik tanding sama gua. What have you done for Indonesia sih? Nothing bisa ngejelek-jelekin FNB. What have you done for Indonesia? What have you contribute? Terus habis gitu you're calling me out karena apa namanya dia merasa untuk mempansos sama terserah whatever reason. Tapi goreng-goreng NKRI I don't take that man. Jadi ayamnya ditembak dulu. Enggak, tapi you're calling me out for pansos dan lain-lain nama ini I don't know for whatever reason gitu. Tapi yang pasti I have to admit gue udah say yes to the fight aja gue udah kalah sebenarnya. Iya. Nah, kenapa gue iyain? It's okay. Lu mau kata-katain gue main it's okay. Kita lihat aja nanti. Ya kan secara disiplin. Siapa yang cuman modal dengan mulut trash talk yang gak jelas sampai ini. Dan juga siapa yang benar-benar disiplin. I'm gonna it's the first time ever I stand up for myself and I feel good about it. And I'm looking forward for the fights. Don't any comment. Lu kan in the middle dan lu kerja di company-nya juga. Satu sisi sih gue ngelihat, maksudnya ini ngomentarin match-nya Arnold sama lu ya. Ya gue pernah ada suatu task kerjaan dari company. Ya dan di situ awalnya gue kenal dia. Oke. Ya, kerjaan lah ya kan. Gue nggak pernah kenal dia sebelumnya. Jujur.
Dan gue tahu waktu itu dia bikin konten juga banyak lah yang nge-tag gue kan, nih gimana nih, karena kan itu tempat dimana gue kerja. Dan menurut gue pada waktu itu ya it's just another customer who complain, who doesn't like ya, or who complain. Lu nggak tahu dia content creator sebelumnya? Ya gue pernah lihat dia sebelumnya memang yang muncul di ya FYP gue lah ya kan, gue muncul ya. Cuman ya I have no, ya it's not my concern lah. Gue juga nggak terlalu yang gimana banget gitu loh. Dan sampai waktu itu komentarin tempat gue kerja ya udah it's just another customer buat gue. Terus akhirnya berlanjut adalah akhirnya mungkin kerjasama ya company gue dengan tim. Oh lo katanya nggak dibayar, ini jujur. Lo setting. Lo katanya kalau misalnya nggak bahas dia nggak FYP. Waduh. Iya. Enggak lah. Kalau gue mikirnya ya kerjasamanya sih sebenarnya untuk campaign. Ya awalnya dia datang itu memang nggak dibayar. Iya. Akhirnya kita kerjasama bikin campaign bareng Krem Brulee itulah. Ya kan. Kan tapi memang gitu. Dia tuh kan memang gak dibayar, datang komplain. Terus nanti kan pasti F&B, pelaku F&B-nya kan, oh ada apa kok komplain, how can we do better gitu ya. Terus dibilang, oh sorry kalau mau jadi hire saya jadi konsultan. Kalau di take down suruh bayar berapa ratus juta karena utangnya banyak. Gitu ya. Justru itu yang DM itu banyak banget, kenyataan banyak banget. Dan juga for a fact kenapa saya tahu. Karena salah satu yang dia mau dijadiin victim itu adalah coach gua punya temen. Oke. Dari podcast ngomongin itu aja banyak banget yang DM gue cerita begitu. Ya gue cuma tawarin kalau mau ceritain. Kan gue nggak bisa buka spill tanpa ada bukti. Iya, soalnya kan. Tapi kan lu kenal dia. Gue kenal. Gue kenal. Dia adalah adik. Kalau buat yang belum tahu listener, dia itu punya adik namanya Isaura. Isaura ini adik kelas gue waktu di Paris, di Le Cordon Bleu Paris, beda 2 semester sama gua. Dia ngambil pastry. Terus di Indonesia, waktu kita udah pulang, kita jualan kue berdua di Bright Spot, bertiga sama Chef Odi waktu itu. Di situ dia sering main. Lu, Odi, sama Isaura. Oh dia bukan chef, katanya chef. Siapa? Kakaknya si Cold Blue itu. Kagak, enggak bukan chef. Bukan chef dia. Ini gila banget. Tapi ya begitu, gak ada background. Tapi emang dari dulu suka ngebacot. Dari dulu emang suka ngebacot. Gue ada satu teman gue ini tamu podcast kita juga yang emang temenan sama dia tuh dari SMA ternyata. Terus dipanggilnya tuh kalau di tongkrongan katanya si Atai. Atai itu ya kongtai mulu. Kalau bahasa Chinese Indo kongtai ngebacot aja, omong kosong aja mulu gitu. Emang mulutnya gede. Yang gue tahu mereka adalah keluarga vegetarian. Makanya gue kaget banget begitu nih orang jadi content creator, karena setahu gue dia vegan. Bahkan ya itulah konsep restoran keluarganya. Yang gue kira juga udah kagak ada restoran, makanya dia berani ngata-ngatain produk, ngata-ngatain chef. Lu masak aja lah, gue kan tukang kritik. Kalau nggak usah jadi chef gitu. Yang itu anjing-anjingin banyak bacot ini kan tambah ini. Terus abis chef itu aja, gue punya duit, gue customer kan gue bisa bayar. Lu masak aja, lu duit lu. Anyway, yang gue kaget kalau misalnya kan kita tahu sekarang dia punya restoran. Masa lu begituin restoran orang sih gitu? Gue gak tahu sih sebelumnya. Gak mikir panjang bro. Anyway gini loh. Gue baru tahu. Intinya why did I say yes to the fight itu ya jujur aja it's I don't care who he is. I don't care what you do. Tapi it's good for me to stand up for myself, for me to be better, exercise mentally. I feel much better. Dan juga for me to tunjukin aja ke orang-orang, maksudnya gini, lu dunia dapur itu jangan dianggap cuma dunia kita dapur-dapuran aja, masak, kerjaan tukang masak dan lain. No, it's a tough job too. Kita kerja 8 jam, 12 jam standing up. Hot, under pressure, anything. Put respect to our hard work gitu. Ya. Jangan asal, customer have all the right untuk complain. Ya kan, gue gak pernah bilang, customer gak boleh. Enggak ada, silakan. Justru gue selalu my motto itu, customer kalau mau komplain, langsung. It's good for the business. Exactly. Ya. Mau compliment the business, it's good for the business juga. Gitu kan, ya. Tapi caranya ada. Kalau misalnya lu di dunia F&B itu kan ada etika. Gue gak pernah komplain lu di restoran. Gue gak pernah komplain lu di restoran. Kalau misalnya komplain, kalau misalnya ditanya benar-benar, Ray makanan
makanan gue gimana, gue pasti kasih tahu. By the way kurangin ini Iya, gue ya. Iya, dan menurut kita karena rasa adalah satu yang subjektif kan. Iya, betul. Terus kalau misalnya gue I took this fight because look, jangan pernah accuse gue of someone that I'm not. Dan juga for your own pansosness atau clouding on my who I am gitu, masih don't. Dan serious allegation juga kalau lu bilang orang rasis loh. NKRI dan lain-lain. Gue sih jujur aja gue cukup shock sih. Maksudnya gue pernah ketemu, gue sering lah ketemu dia in person back then. Iya. Ketika gue ngobrol langsung he's just being nice gitu loh. I mean kita ketemu baik-baik aja, ngobrol baik. Tapi memang kalau gue ngelihat dari konten sama in real life-nya bener-bener beda sih. Yeah, of course. Beda banget. Maksudnya he become another person gitu loh kalau di konten ya. Tapi kalau ketemu in person, off camera, ya kita ngobrol biasa-biasa aja. Dan ya orangnya juga asik-asik aja diajak ngobrol. Dan makanya gue kembali lagi dari awal gue gak mau kepancing emosi dengan kontennya. Karena gue udah berpikir kayak gitu. Wah ini orang... Ya udah acting aja di kamera kayak gini gitu. Nih ya kan. Kayak maksud gue kalau misalnya kayak Uncle Roger gitu ya. Uncle Roger. Dia kan emang bilang he's playing a character kan. Ya Uncle Rogernya. Iya. Jadi si Uncle Roger ini he's a character. Dia kan komedian aslinya gitu kan. Jadi yang lu found out biasa-biasa aja. Dia cuma acting aja gitu. Yes. Tapi actingnya ngejatuhin bisnis orang. Itu yang gue masalah. Itu. Karena jadinya itu kan yang gue masalah. Personally kan. Dan juga orang Indonesia kan beda. Aduh Indonesia kan paling suka kalau misalnya yang drama-drama yang ini. Suka. But kalau misalnya dia bilang katanya mau membuat review jujur supaya tidak membohongi ekosistem. Look, the first thing that you should do yang tidak pernah dibohongi adalah diri lu sendiri. Be true to who you are. Don't fake it. Some people can fake it to make it. Ya kan, but they learn. If you fake it and you're faking it, you are fake and you're not moving forward ya. Kita lihat aja nanti gitu. Gue jujur aja, I don't care dengan konten dia. Yang gue jujur aja dibilang kepancing emosi sama ini, gue jujur emosi enggak. Cuman again, I don't really care dia siapa. I took the fight boxing ini karena waktu gue dalemin and lebih serius training, it helps me. Mental clarity, more healthy. I'm in love with the sports gitu. Gue sparring sama si Don Chino kemarin. Oh iya lu sparring berdua tuh? Sparring. Ada highlightnya dong. Sampai mimisan kita. Nanti gak boleh di spill dulu dong. Nanti takut dia gak mau naik ring gimana. Kan kita main card gitu kan. Keras pukulannya Harold. Iya. Maka kemarin dia bikin konten ada konten yang dia pukul pancing mesin tuh. Tapi bisa banget di fakein. lu more experience than him in boxing. Lebih lama serius dia. Gue mungkin latihan duluan. Karena gue jujur aja gue mulai latihan boxing itu waktu HSS yang pertama. Oke. Jadi udah 2 tahun itu. 2022 awal ya. Nah gue ngelihat wah seru nih olahraga. Karena kan gue sebelumnya latihan martial art kan jiu-jitsu. Ya kan? Terus gara-gara ada HSS 1 ini. Gue jadi muncullah ketertarikan gue untuk berlatih tinju. Dan waktu itu pun gue langsung ngelihat yang sekarang jadi pelatih gue. Gue ngelihat dia main, gue ngelihat dia tanding. Anjing nih orang sih galak banget, gak pernah mundur. Dipukul kuat ya kan, nekan terus. Nah mulailah gue ketertarikan. Tapi gue waktu itu gue pengen latihan tinju harus sama dia. Kalau gak sama dia mungkin gue gak mau lah gitu. Akhirnya dia welcome gue mulai latihan. Nah mulai tuh dari situ gue sempet ditawarin. Mau gak main di HSS ini? Gue bilang waktu itu gue belum sanggup lah. Gue bilang karena ya this sport serious. No joke bro. You can get hurt bro. Seriously hurt kan. Real hurt bro. Lu kalau sparring juga bisa kan. Kalau misalkan ya sebenarnya tanding naik ring mah gampang. Semua bisa naik ring doang. Tapi lu mau can you show can you perform ya kan gitu ya. Jadi yang di garis bawahnya. Pada waktu itu gue merasa gue belum sanggup lah maksudnya. Ya sekarang pun kalau di compare sama atlet profesional juga kita jauh bro. Ya kita jauh. Cuman paling enggak ya makanya kan kita attend the celebrity match aja kan. Yang mana di samping kita bertanding pun kita mencoba untuk membantu mempromosikan olahraga ini aja gitu loh. Ya kan? Itu kan it's a good thing. Fungsi utamanya celebrity match sebenarnya. Betul. Ya kan. Nah
Berarti kan kita harus benar-benar paling enggak kita latihan, kita juga mempromosikan latihan mau tanding boxing tuh kayak gini loh. Kita aja yang celebrity match latihannya begini. Kalian bisa bayangin enggak yang profesional bagaimana? Itu kayak apa ya kan? It's a lifestyle kali kalau lu profesional. Yang profesional itu banyak banget kalau misalnya mereka udah train mungkin 3 kali 4 kali lebih keras daripada kita. Kalau mereka nggak naik ring sama ini matchnya di cancel sama ini, itu will affect you mentally loh. Iya, itu benar. Itu benar. Dan banyak yang seperti itu. Iya. Matchnya di cancel atau nggak jadi gitu. Itu lu udah train segitu. Gue aja kalau misalnya train segini keras, kalau misalnya di cancelin gue marah sih benernya. Kayak it's always gitu loh. Jadi kalau misalnya Jino bilang benar memang walaupun dibilang celebrity match atau apa, terserah orang mau bilang settingan nama ini, nanti kita lihat di ring. Master Chef settingan, ini settingan. Semua settingan aja. Tapi at least kalau misalnya dari gua sih, at least put respect to the sports. Dimana put in the real hard work with the coach, ngikutin perubahan, disiplin, nyali, gimana mental. At least put some work into it gitu loh. Exactly, sama lah attitude-nya, bawa attitude-nya itu ke F&B juga lah. At least lu kenalan dulu kayak sama restorannya, jangan main ngata-ngatain aja gitu. Iya, kalau lu mau jadi itu. I mean, itu dari lawan gue, maksudnya lawan gue, so I don't care buat ini. Dari gue udah dari tadi ngebacot terus. Enggak, maksud gue kalau lu mau enter any sport, tapi yang what you two are doing kan you respecting the sport as well kan. Lu gak asal-asalan gitu kan. Terus ya sama, itu bukan boxing doang, anything. Life. Show some respect. Kayak dari awal gue udah ngomong ke pelatih gue ngomong kalau ketemu petinju-petinju pro ya. Gue bilang ke mereka tuh izin pinjam panggungnya gitu loh. Kita tahu kita ini punya bidang masing-masing lah buat mencari uang ya. Betul. Tapi karena tujuan kita ikut celebrity match ini bukan buat show off that we can do box gitu loh. No. Kita tujuannya pertama adalah pasti untuk mempromosikan olahraga ini. Makanya kita minta izin lah. Maksudnya apa bahasanya ya? Soan bahwa kita tuh pinjam panggungnya ya gitu loh. Karena it's not our stage actually. It's their stage. It's their stage gitu loh. Jadi ya makanya lah kita udah dikasih pinjam panggung. So sorry to say, banyak kemarin-kemarin gue bukan ngeremehin celebrity match yang lain. Gue juga belum sejago itu. Gue juga masih jauh, far away untuk bisa dibilang jago. Tapi paling enggak ya latihan lah gitu loh. Showing something gitu loh. Jangan kosong-kosong amat meskipun ini celebrity match gitu loh. Maksudnya sayur ntar di atas ring. Jangan malu-maluin gitu loh. Ya kan jadinya nanti para profesional ini ngelihatnya kan aduh, ya kan. Sports kita digituin. Iya, sports kita diginiin. Habis itu nanti para penonton juga jadinya kayak gitu sama ini gitu. Kan you wanna perform gitu. Kan orang bisa ngeliat benar-benar latihan, the way lu berdiri, the way you throw a jab, hook, sama ini itu kelihatan semua, the way you defend. Jadi apa aja yang udah lu pelajarin di boxing? What's the most important thing? Kalau misalnya lu? Kalau gue lebih kayak endurance stamina sih. Berapa ronde? Kalau lu berapa? Gue paling panjang gue so far kuat 8. Enggak, nanti fight. Oh 4 ronde. Tapi musuh gue minta 6. Lu 4 kali berapa? 4 kali 2 menit. Terus kita sama. Oh sama ya. 4 kali 2 menit. 4 round kali 2 menit. 2 menit, no head guard. Gue di berat 85, 88. Kalau profesional kan 3 menit. Kalau celebrity match 2 menit. Terus breaknya kita 1,5 menit. Kalau profesional 1 menit. Wah gila. Seru ya. Iya, I mean kalau dari gue sebenarnya what I learned self control sih. Itu benar-benar beda banget. Lu dipukul adrenalin ini. Iya benar. Cara kita tenang, kontrol emosi supaya badan gerakan semua itu masih bisa keluar. Beda bro, lu dipukul. Gue pertama kali dipukul sama Don Gino gitu. Bro, belum. Dipukul sama coach juga. Oke. Dipukul pertama kali sparring sama ini yang keras sparring. Itu dipukul, kepala gue ini tangan pengen naik tapi badan gue tuh shutdown, nggak bisa pukul. Stop gitu. Nafas langsung gak kekontrol, itu langsung capek. Jadi itu yang gue belajarin tuh self control and mindset itu benar-benar penting. Kita kalau di jalan kalau berantem kan karena emosi ya. Iya. Kita di ring itu emosi nggak boleh emosi justru. Benar-benar kita harus kontrol. Gimana cara kita dipukul tetap tenang, tetap kita mukul pun juga tenang. Gitu. Gila seru ya. Jadi kayak apa ya? Lu dipukul nafas lu juga hilang. Iya. Gila lu tuh. It's another level. Jadi itulah, maksudnya dari gue sih, I wanna prove myself where I'm better than who I was. Gue mau tunjukin juga ke another side of gini. Orang dibilang tukang masak doang, masak aja, kenapa gak masak giring sama ini dan lain-lain. Gue mau nunjukin,
I think ini semua jiwa yang semua ada di F&B juga, di chef ataupun siapapun yang semua kerjaan lah. If you want to do better, you have to put the time, put work, disiplin. Itu semua shows gitu. Itu menunjukin ya orang dibilang tukang masak itu kan profesi, ya kan? Ada profesi cuman boxing. Ya kan kita maksudnya dibilang naik ke ringin buat apa sih? Ya gue mau nunjukin as a chef juga, you have to have the mentality of being disciplined, well prepared, mentalitinya gimana. Kita tunjukin di atas ring, ya kan? Bukan berarti I'm a boxer, no I'm not a boxer. Kayak tadi Dino bilang gitu kan. Gitu. Gue really surprised, kan gue nonton press conference kemarin. Kalau Don Gino sama your opponent tuh ya lu kayak emang orang mau berantem. Gitu loh, kayak boxing. And clearly kalian berdua try to promote the fight as well gitu kan. Yeah, of course. Iya, terus kalau Arnold sama si Goldblum kemarin kayak he tried to. No reaction gitu loh. No reaction kayak terus bicara pembukanya gue bilang kayak gila ini kayak lagi mau buka acara kantor. Semoga acaranya lancar hari ini. Terima kasih semuanya. That's not lu promote a fight man gitu. Itu aja udah kayak kalau gue jadi promoter kayak ini orang ngapain sih anjing gitu loh. I don't know. Gue sih I wasn't trying to promote the fight ya. I wanna show that you know. Iya dong. Assert dominance dong. Karena fight kalau gue nonton kayak weigh-in UFC atau lagi mau boxing gitu, kan kayak ya lu trying to assert dominance kan. Apakah why? Are you surprised? I'm not surprised. I don't care about who he is. Again, number one, I don't care who he is. I don't care what he does. Kalau dari gue sih gini, prinsip gue. Jangan berani-berani kalau tidak berani. Ya kan? Ya kan? Kalau berani jangan takut-takut. Nah gitu. Gue berani naik ring sama ini. Again, I'm standing up for myself. Gue mau tunjukin lu jangan jadi orang itu jangan. Maksudnya ini buat semua lah ya. Jangan asal ngomong yang menuduh-nuduh. Hal-hal yang tidak penting cuman buatin naikin pansos atau traffic lu. It's not right. You don't know who you hurt. Ya kan? Whose business yang lu affect. Orangnya gimana. Staffnya gimana. Kalau dari gue sendiri kan ini. You don't know what. It something that you know within me. Lu bilang gue rasis mau ini dan lain-lain. Gue dihina-hina. Ini it's something that I'm not gitu loh. Lu bawa NKRI menggoreng-goreng itu how low can you go gitu. Kalau mau di ring aja lah. If you have a problem with me call me or talk to me gitu. Ya kan. Ya sekarang kita tunjukin ternyata the problem is himself. Gak berani ngomong apa-apa. Gue bingung kan. Lu ada masalah sama si Jere? Enggak kan? Gak ada. Ya sport sama ini loh. Nah, kalau gue sama Jeremiah ya completely. Kan yang tadi di awal gue bilang. Gue di matchmaking. Ya kan. Akhirnya kita ketemu sama-sama sepakat. Tanding di berat sekian. Dengan peraturan yang sudah disepakati. And let's promote the fight gitu ya kan. Kalau ya walaupun di sini gue dari netizen gue dibilang lawan yang gak seimbang buat Jeremiah bla bla bla. Apa lu jadi underdog? Underdog. Oh, lu underdog karena dia udah pernah fight sebelumnya. Ya dia menang 2 kali. Dia udah menang 2 kali. Terus secara looks juga kan. Dia buff. Badannya kan. Betul. Kayak WWE wrestler yang badannya. Ya badan impian para semua laki-laki lah ya kan. Sementara gue orang dapur full of inside of my body. Gak lah gini lah. Gue minta bilang, Jere ini dia latihan mantep. Gue selain sama dia juga. Gak lah. I mean, we all know each other. Maksudnya kita kenalan nama ini kemarin Jeremiah. Mantep ini. Lu nanti gue yakinin nanti itu beda sama fight 1 sama kedua Jeremiah loh. Jadi train hard, semua train hard. Ya apa bro? Sekarang kan gak ada proof man. Oh belum. Maksudnya nanti lah ya kan. Biar 21 April yang 21 April. Netizen itu. Misalnya kayak gini dia bilang apa? Si itu bilang, boxing itu sebenarnya impian saya dari dulu. Ya kan, sekarang baru dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan pun juga modelnya kayak gitu dia. Sama si Goldblum gak train, habis itu ini. I've seen you fight, I've seen you spar. Ada videonya kok. Nanti kita lihat di ring ya. Gila. My God. So I know who you are William ya. Jadi you better say sorry nanti in the ring. Ya gue minta lu minta maaf bukan ke gue. I don't care. Lu minta maaf ke keluarga gue. Lu minta maaf ke semua F&B yang lu pernah sakitin. Lu minta maaf ke Omai. I demand that. Gitu. I don't care lu mau bacotin apa sama ini. But look at my eyes. Look I'm not scared of who you are. I know who you are.
This is true feeling, kebencian, emosi, lu mau ngomongin apa. Gua gak peduli netizen ngomong apa. Tapi I want you to apologize. Not to me, ya. To my family. To the whole FNB yang lu pernah attack dan sakitin. Ke orang-orang yang lu pernah sakitin dan juga utangin. Say sorry, itu aja. Kalau misalnya lu masih cowok, masih ada muka untuk berada menjadi content creator di dunia kita di FNB. Say sorry, itu aja. Exactly. Merinding. Iya, merinding. Okay. Prediction. Lu predik fight dia dong. Oke. Udah pernah sparring sama gue kan? Iya. Gue juga pernah sparring. Gue ngerasa maksudnya nih. Wait. Dia udah pernah sparring sama dua-duanya soalnya. Oh iya? Iya, sama Coach Blue kan pernah dia. Oh gitu. Tapi gue sparring sama Coach Blue kan waktu sebelum dia mulai latihan. Oh iya. Dan apa you kick his ass already pasti? Gue nggak pernah gini. Ini buat gue harus disclaimer dulu ya. Coach Blue memang berlatih dengan pelatih yang sama gue. Oke. Ya, tapi ya kita pernah lah sesekali ketemu. Tapi kita nggak pernah latihan bareng. Maksudnya latihan bareng tuh dalam artian ya benar-benar in the same session ya. Iya. Gitu. Jadi benar-benar ya gue datang duluan, gue pulang dia baru datang gitu-gitu aja gitu loh. Dan gue juga nggak pernah. Tapi lu sparring sama dia gak? Ya waktu sebelum dia mulai latihan itu. Oke. Waktu untuk promosi creme brulee itu doang. Itu pun singkat banget lah. Nggak kayak gue sama Arnold kemarin kan benar-benar kita. 2-3 round. Oke. Kita sparring benar-benar round ya kan. Yeah. So I know how. Ya lu pasti bisa feeling dong. Iya. Jadi ya karena beda waktu gue sparring sama Coach Blue pun juga dia belum dapat tekniknya kan. Gue juga nggak tahu. Jadinya cuman kalau gue ngelihat Arnold, I cannot say that much lah. Tapi ya he's good. Kalau gue harus memprediksi meskipun ronde berapa? William biasa pelatihan gitu kan? sama pelatih yang sama dengan gue without losing any respect. Ya gue I have to go for Arnold gitu. Ya mungkin gue bisa bilang 60-40 lah. Masih 40. 60-40. 60 for Arnold. Oke. Kalau round maybe I can tell that he could. Kayaknya endurance lu lebih bagus dong, ya kan? Apalagi lu udah cutting weight gitu segala macam, lu jogging lu sparring. Tadi dia bilang kan ronde 1, sebenarnya first round sama ini bisa juga. Ronde kedua sama ini kan juga bisa. Kalau gue prediksi sih mungkin dia akan bisa selesai di round 2 ya. Ronde 2. Gue feeling gue ronde 2 terakhir mungkin. Napasnya pasti udah berat sih. Kalau nggak latihan serius kan gitu. Kita lihat nanti. Karena waktu naik ring sama sparring kan udah beda. We'll see lah. Maksud kita dibayar sama ini. If you gotta put on a show, you put on a show. Show maksudnya show your boxing skill. Show all my hard work. Gitu jujur aja. Again, I'm not a boxer yet. Atau bagus sama ini, no. Gue juga masih belajar dari Don Chino. Gue juga kita sparring kecolong-kecolong, no. Masih belajar banyak dari coach gue. Am I ready mentally? I am ready, ya kan. Tapi coach gue yang lebih tahu. Benar. Dan juga di saat di ring itu kan beda. Itu udah semua udah pada bilang. Vibe-nya ini beda. Jangan sampai ke distract. Jangan sampai ke bawah emosi. Itu kan penting. Kalau dibilang menang, oke, thank you, hopefully ya, amin. Still kita masih berapa minggu lagi kan ya? Masih ada a lot of work untuk masih terus training nih. Masih. Dan I will not stop training karena boxing helped me and cured me. Ya intinya I'm confident gitu aja. I'm very very confident pengen ini to show selama ini training gimana. To the public dibayar untuk itu, bukan dibayar untuk apa namanya menjadi samsak. Nah kalau misalnya enggak lah, kalau misalnya gue prediksi buat ini terlalu merendah satunya. Kalau misalnya ini sama si Jeremiah ya, without again. Gue dibilang samsak hidup kan, ya udahlah. tanpa kita tanpa putting any trash talk atau disrespecting anyone sama any or coaches ya kan. Kalau si Don Chino by looking at it bakal bisa selesai 4 round sama si Jeremiah. Nah Jeremiah udah 4 round belum?
Belum pernah dia. Dia selalu finish early kan? Iya, finish. Nah, round 1 semua. Round 1, round 2 mungkin ya. Tapi Jeremiah I think dia bakal bisa nyimbangin sampai ke ronde keempat. Nah, ronde keempat gimana kalau TKO atau decision gue rasa sih bakal sampai nanti ke decision ya. Iya, I predict decision sih kalau lu gue sama Jeremiah. Iya, I predict decision. Dan decision itu is up to the skor itu judges ya. Kalau gue memprediksi fight gue sendiri mungkin nggak sampai poin sih. Pasti one of us TKO will kiss the canvas lah. Oh shit. Nah terus gini, kalau misalnya kalah gimana? Nah, itu dia. Don? Kalau gue gini, gue ambil challenge ini karena gue suka olahraganya. Itu pertama. Kedua, dapat kesempatan tanding bersama orang yang menurut gue orang yang sudah menang 2 kali itu gue lebih merasa tertantang ketimbang karena ini mungkin harus gue spill ya. Sebelumnya gue udah pernah ditawarin dengan lawan yang lain. Tapi gue melihatnya lawan gue kan. Maksudnya I can win easily lah kalau mau sombong. Lawan gue kan? No. Bukan sebelum lu. Sebelum lu. Karena kalau menang tinju sini aja. Enggak lah. Maksudnya bukan sesombong itu. Tadi lagi bercanda aja sombongnya. Emang gue rada-rada gitu kan. No, you have to believe in yourself kan, confidence. Cuman gue dari dulu suka lah ya, suka take a new challenge gitu. Ya, jadi gue seneng kalau ketemu lawan yang memang keras juga, which is di olahraga ini kan memang harusnya kayak gitu ya. Kalau mau memberikan tontonan yang bagus adalah harus yang kuat ketemu yang kuat gitu loh. Akan jauh lebih interesting. Betul. Matchnya untuk ditonton. Lebih seimbang jadi lebih interesting. Ya walaupun di mata netizen gue yang tidak sekuat Jeremiah. Cuman ya but let's see lah nanti 21 April kan. Nah back to the question, kalau gue kalah gimana? Gue kalau kalah dari awal I have nothing personal with Jeremiah. Gue nggak pernah benci dia. Kita juga belum kenal sebelumnya. Dan gue nggak pernah punya masalah sama dia. Dia nggak pernah bikin masalah sama gue juga. Ya it's just a pure fight, ya kan. Dia suka olahraga boxing. Gue juga suka olahraga boxing. And kita di matchmakingin. Terus kita ketemu di atas ring. Buat gue menang kalah itu ya pasti kita pengen menang. Tapi kalau kalah ya it's a part of the game juga gitu loh. Karena kan boxing ini sebenarnya spotlightnya itu lebih kayak how you prep yourself gitu loh. Bukan cuman soal tanding. Gue justru memprediksi dan gue nanya semua para petinju pro, kita tuh hancur pada saat latihan. Ketika kita match nanti itu nggak separah kita sehancur waktu di latihan kan. Dan ya pastikan itu udah benar lah yang mereka bilang karena most of pro boxer ngomongnya kayak gitu. Ya bukan satu orang ya? Iya bukan satu orang. Mereka ngomongnya selalu sama kayak gitu, ya kan. Dan yang ngomong nih juara-juara WBC, WBA, ya kan, gitu-gitu semua mereka ngomongnya kayak gitu. Jadi buat gue ya match itu ya dimenangkan oleh orang yang mungkin preparationnya jauh lebih baik, jauh lebih bagus, betul. Karena kalau secara skill menurut gue sama Jeremiah pun ya kita start di waktu yang sama dan dia juga bukan pro boxer. That's why gue mau lawan dia. Kalau dia pro boxer ya gue gak mungkin mau lawan dia. Iya masa lu lawan pro gak hadir dong. Ya intinya itu sih. Jadi menang kalah is part of the game kalau gue. Gue tetap akan latihan tinju. Tapi mungkin gue akan less sparring ketika gue. Karena persiapan. Umur sih. Iya persiapan fight kan spar terus ya kan. Man. Gue gak takut nanti pas masak tiba-tiba orang pesan nasi goreng ayam, gue bikin nasi goreng babi kan. Lu kalau kalah gimana lu? Gue kalau misalnya kalah nih ya. Misalnya kalah. Win or lose you have to be ready for it kan. You have to be humbled if you win. Ya kalau misalnya gue menang pun ya look, it's not for me juga. It's for me actually, yes. To be better than ini. Kalau misalnya gue kalah pun I'll eat my humble pie. Ya udah, okay, good, you win. Tapi
Gue tahu kalau misalnya walaupun gue kalah, gue udah menang. Gue udah menang dalam arti apa? I was better than who I was in December. I'm better than who I am last year, last month. You look better. So yeah, I feel better. So itu. Win or lose, you have to be ready for it. Omongan netizen ini terserah ya. Gitu ya. Let them be the judge. Terserah mereka ngomong. Tapi internally, di dasar dalam, already menang. To be better. Dari diri sendiri lah. Dari diri sendiri. Yeah. What's next? Ya oke, kalau misalnya kalah pun juga I don't hate the sport gitu kan. I love the sport gitu ya. It makes me better. Jadi gue bakal tetap terus latihan. Kalau mungkin kedepannya ada charity atau apa, gue ikut lagi. Yeah. Mungkin gue mau ada beberapa match paling enggak lah. Oke. Sebelum gue 40. Jadi ini bukan match terakhir nih ya? Bukan match terakhir. Berarti akan ada match selanjutnya. Selos. Gila. Udah call out aja lu. Saya senang mama ini gak takut lagi kan. No, it's not gonna be the last one. Tapi gue pengen nanti maybe the last match itu buat charity, to give back to the boxing community, to all my coach dan juga teman-teman di boxing community. I think it deserve platform, it deserve support dari siapapun, dan look, it's a sport yang sadis, maksudnya sadis dalam arti nggak bisa di take lightly atau as a joke gitu ya. It's either all in or none at all, gitu the sport gitu. Ya sama sih. Kayak gue juga ambil ini, kenapa gue, ini camp gue kebetulan tempat gue dimana gue ditempa lah untuk boxing, NNG, Nelson Nainggolan Gym. Ya gue, ya mungkin gue buka di sini ya, semua pendapatan yang gue dapat dari gue naik ring itu bener-bener gue 50-50 share buat mereka. Oke. Jadi kalau misalkan gue, tujuan gue sebenarnya untuk nyari uang, sebenarnya itu bukan tujuan utama sih, karena awalnya adalah gue suka olahraganya, gue tertarik lah olahraganya, terus gue terjun, gue nyemplung di olahraganya, dan gue udah mulai tahu nih story-story gimana perjuangannya mereka para pro boxer. Jadi ya lebih kayak mau mengangkat dari awareness kali ya. Awareness sama ya kebetulan kan gue punya exposure lah ya di social media yang bisa gue share exposure yang gue dapetin. Paling nggak mereka dapat spotlight dari gue naik ring ini karena gue dilatih sama mereka. Makanya tujuannya sih ya benar tadi kayak Arnold bilang mau bikin charity. Ya sebenarnya kalau ngomongin charity mungkin gue ya belum I'm Mr. Nobody lah untuk bisa bikin yang sebesar itu buat paling nggak gue mulai dari sedikit-sedikit dulu lah untuk bring them up gitu. You guys are ready to fight gitu kan. I can feel the testosterone. Ya lah, tapi gimana you have to be, yang gue belajar juga walaupun ini you have to be smart preparing yourself sama ini. Gue bolak-balik diomongin harus dijaga energinya, ini slow down. Memang itu it affects on ini gitu. Jadi kita lihat lah it's a lot about mentally kita punya mental, pikiran juga, self control sangat penting. Ya gitu sih sebenarnya boxing sama ini. Dan I think I wanna encourage juga kayak gue selalu bilang dunia dapur ini kan maksudnya banyak orang anggap ya cuma tukang masak sama. Tapi kita yang di dunia dapur ini gue mau encourage semua teman-teman pelaku F&B. Walaupun long hours, a lot of physical work, do some exercise. Benar. Do some exercise, it will help you a lot. It will change your life so much. It release all the pressure yang kita punya dan juga kita udah kerjain. Satu, mungkin nggak semua orang punya privilege untuk waktunya, tapi if you can put in 30 minutes a day atau gimana. Karena gue jadi merasa gue habis gue latihan boxing ini, and I felt so much better. Gue punya target. Body my biological age ini, gue pengen badan gue ini 10 tahun lebih muda daripada my actual age. Jadi my target nanti when I'm 40, gue mau badan gue ini masih 40 my secara physical sama ini. 30 dong. 30. So lu pukul sih kemarin pas sparring bro. Sering kita pukul. Penyakit para petinju tuh ya. Lupa. Serius. Iya, I heard. Iya, oh my god. Gue sih udah mulai merasakan sedikit-sedikit ya. Sedikit. Iya, gue udah mulai merasakan sedikit-sedikit. Jadi ya, I wanna encourage itu lah. Do some exercise, light sport.
sport ataupun apapun lah. Nggak harus boxing ya. Nggak harus boxing kan. Exercise. Paling nggak, iya benar. Kalau mau ngomong gak ada waktu, ya gue udah. Nggak, pasti ada. Big example lah. Pasti ada. Pasti ada waktunya. Gue masih kerja as a chef dan gue masih. Betul. Gue harus prep. Betul. Pertandingan boxing gue. Betul. Yang gue bilang ke Don juga waktu diajak training ke itunya yang deket sini kebetulan nggak ada waktu. Sebenarnya ada aja alasan aja. Gerak lah man, it will change your life. It's hard. Karena semua orang pada bilang, oh ini gampang bacotnya, ini gampang. Lu kan ini nih. It's hard ya kan. Tapi put in time lah itu aja. It will change your. Gue kemarin pernah dulu sekali doang gue ikut boxing class gitu diajak teman gue. Kenapa? Tangan gue sakit banget ininya. Pasti. Kalau awal-awal sakit. Semua pasti gitu. Ini loh knuckles gue. Iya, karena sakit banget. Belum benar lah pukulannya. Oke. Belum ada lapisan-lapisan. Gak usah awal-awalnya gue yang udah latihan dari udah lumayan ya hampir 2 tahun. Oh itu kapalan. Lagi cedera juga. Ya, jadi Jeremiah no. Ini proven loh. Gue bilang knucklesnya dia ya kan. Gue masih agak lancip tapi dia punya. Oh, oke. Badan lu 6 pack. Ini knuckle-nya ready. Ya intinya buat para pelaku F&B coba lebih dicari waktunya untuk exercise, bukan dicari alasannya untuk tidak bisa exercise. Iya, betul. Dengerin ya semuanya. Well, good luck buat kalian semua fight-nya guys tanggal 21 April ya. Di Indonesia Arena di GBK. Don Chino and Arnold bakal kita fight. match berapa ya? Gua match ke-13. Gue ke 10. Okay. Gitu. It will be so much fun. I will be there. Yeah, I will be there. Yes. Katanya semua chef KTT juga datang deh. Iya, kita mau datang semua untuk support nih F&B. Oh ya kan? Perlu banner ya, perlu banner. Gastronusa datang, semua chef KTT datang. Gue panggil sini, Om Mai juga gue datang, gue undang. Terus siapa lagi ya? Silakan kalau misalnya mau datang nonton seru. It'll be a good match. Dan juga it'll be fun. It'll be fun for the sports ya. Sekalian promosiin tempat beli tiketnya kali ya? Boleh. Ivan ini bayar ya Van ya ke dia. Boleh dong, silakan lah. Beli tiket di mana? www.hssjakarta2024.com atau bisa juga di tiket.com. Yes, nanti kita taruh di sini linknya sama ada di description. Well, good luck ya guys. Thank you. Ramein. And kita sebelum tutup kita ada beberapa pertanyaan dari netizen buat lu berdua Q&A. Thank you guys for the questions, keep them coming. Yang paling menarik kita tanyain ke guest. Pertama dari Yuliana @_Ciayin. Pertanyaan saya buat Chef Arnold. Kenapa tantangannya nggak adu masak aja sih? Kenapa harus adu tinju yang lebih ke fisik katanya? Oh ya kalau misalnya kita tukang masak sendiri kan kalau udah ada masak ya kita lihat lah. Men ini lebih kalau adu masak lebih cepat lagi kalah. Kalahnya makanya emang dia bisa masak katanya ya kan. Kalau udah masak ya kalau misalnya gini kita tukang masak boleh lah do other things sports kan. Jujur aja kan gue udah nggak masak di dapur udah berapa lama. Iya. Dari dulu kalau bisa sama ini kan. Ya kan cuma papa sama ini ya. Kalau udah masak Shokugeki no Soma. Iya. Kasian lah antara itu. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua dari @sylvia6630, bagaimana perspektif atau image celebrity chef nih buat kalian berdua nih di industri F&B Indonesia? Apakah celebrity chef dipandang rendah dan bagaimana kenyataan skill mereka di belakang layar? Siapa yang jawab? Lu jawab dulu deh. Gua sampai detik ini nggak pernah menilai bahwa gua itu celebrity chef karena ya in fact, sampai detik ini pun gue masih kerja untuk salah satu grup F&B as a chef. Dan kenapa masih harus bilang salah satu grup F&B sih? Ya bilang aja Holy Wings Group gitu loh. HWG, Holy Wings Group. Iya. Proud. Gue bingung. Emang lu gimana? Fan, gue masih kerja di HWG as a chef dan ya di luar gue mungkin ya punya Instagram atau sosial media yang ditonton orang ya, tapi gue nggak pernah mengklaim diri gue as a celebrity. Jadi gue nggak tahu ya. Ya harusnya pertanyaan itu yang bisa menjawab Arnold, karena Arnold udah nggak bisa ngelak lagi dari kata-kata selebriti itu kan. Udah jauh banget. Udah lupa-lupa lagi. Nah tuh kan. Lu tonjoknya keras kali nih Don tadi. Apakah celebrity chef dipandang rendah dan bagaimana kenyataan skill mereka di belakang layar? Waktu lu makin terkenal, orang makin pertanyakan nggak skill question lu? Bisa masak ke sini gitu. Look gini,
bisa masak atau enggak, ya sebelum gue jadi masuk ke TV pun juga gue chef. Gitu kan. Ya mungkin semenjak waktunya, again, gue nggak akan deny, gue udah lama nggak di dapur. Iya. I'm not gonna deny that. Gitu. Betul. Tapi kalau jadi Arnold juga ngapain di dapur lama-lama? Kalau jadi Arnold, iya kan? Logika. Dan apa namanya? I've been doing business ya, ada mangkoku dan lain. Oke, kita beda-beda loh segmennya. Target marketnya gimana? Ya kan? Di Sydney. What we doing? Gimana ya kan? Di Sydney. So I am not insecure with my skill. I am what I can do. I'm not insecure at all, ya kan? Dan juga gue juga sering-sering udah mulai pop up lagi, ya kan? People come, berarti ya udah. So I'm not insecure with being labeled celebrity chef dia enggak sih, karena my contribution and apa yang gue udah lakuin dan I know myself. It's there already. Gitu. Yang everybody can prove, gitu kan? Bukan beda ya ini. Sombong dan confidence itu tergantung potongan orang. Iya. Kalau dari gue pede with my ini. Benar. As you should, gitu kan. Kalau chef selebriti sebenarnya nggak penting. Yang penting itu adalah nih orang. Masak gak, gitu. Iya, jangan lu nggak bisa masak tapi ngaku chef. Atau lagi food expert reviewer. Iya, apalagi mau jadi konsultan. Habis itu nembak harga. Kata-katain restoran orang terus tawarin quotation konsultan. Itu namanya gila dan blackmailing sebenarnya. Ya itu dah. Pertanyaan selanjutnya, Rexzi Vau Z2112. Di industri F&B reviewer perlu gak sih menurut Chef Arnold? Reviewer perlu, gue bilang. Perlu. Menurut gue perlu banget. Iya, karena kalau gue buat promosiin tempat perlu juga. Iya benar, dari zaman gue kerja di luar ya, di Eropa, terus ke Singapura, banyak banget gue ketemu food writer. Iya. Yang benar-benar mereka punya website yang benar-benar udah benar-benar dijadiin patokan orang untuk kalau dia mau datang ke restoran di Eropa tuh biasanya buka website itu dulu. Udah sering banget dan gue sangat-sangat welcoming mereka dan benar-benar kritis. Maksudnya mereka pun menilai sesuatunya benar-benar objektif, nggak dengan konstruktif lah ya. Konstruktif criticism gitu. Ya benar. Jadi kayak misalkan dia pun ngomong kalau menurut dia itu seperti ini, tapi secara bisnis dia bisa ngasih dua pandangan yang berbeda gitu. Betul. Jadi gue welcome aja sih. Nah, jadi kalau yang sekarang lagi viral di belakangan yang lagi ramai dunia F&B kan kadang-kadang gimana ya? Ya roti lu remes gitu. Bener-bener beda lah. Caranya beda. Kalau si food writer yang gue pernah ketemu di Europe itu memang dia punya background yang benar-benar capable lah gitu, untuk melakukan itu. Kalau misalnya dari gue, food writers, food critic itu it's good, ada. Iya. Karena begini, it's not a hate and love relationship ya. Iya. Kita jadi chef itu kita punya idealism sendiri. Betul. Benar, itu kan? Benar. Dimana kita masak, Oke, consumer sama ini komplain, kadang-kadang kita gak bisa terima sama ini. Nah itu tuh bagus untuk menenangkan dua sisi pandang. Oke, karena gini, semua chef mungkin bisa masak, tapi belum tentu bisa berbisnis. Iya, itu namanya F&B business, bisnis. Iya. Gitu. Jangan bilang, gue mau masaknya seperti ini, harus ini semua. Iya, belum tentu. Belum bisa dikomunikasikan ke consumer. Betul, makanya it's a marketing tool. It's a marketing tool. So, ini sama-sama membutuhkan, tapi begini. Most food critic, food writers itu tuh mereka tuh jurnalis, menulis dengan baik, tertata, teretika dengan sudut pandang yang berbeda. Contoh kayak, this is a beautiful place, we went there. Chef is who, they did the research background. Benar. Ya kan? Kalau mau qualified ya, kita ngomong. Mereka kan jurnalis dari koran, media, dan lain-lain. It used to be. Yes, mereka compare and they will give mungkin lacking of salt, tapi the philosophy is there. Bisa terkomunikasikan dengan baik. Itu ada, nilai-nilainya pun juga ada, ya kan? Kalau kalian mau menjadi customer yang komplain, silakan komplain, it's fine. Customer complain fine. Customer complain is fine, ya kan? Mungkin ya because sesuai tidak nyaman dan lain it's fine. Again, gue selalu percaya dengan prinsip a bad complaint, a good complaint is always good for the business. Kalau bad kita bisa improve, kenapa? Kalau misalnya kita good berarti kita bisa
what we're doing is on the right track. Yeah. People like it. Nah, the business side. Nah, kita ngomongin tentang food reviewer, food critic, kita bilang Michelin guide, ya Michelin ya. Mereka pun itu bukan cuma sekali datang ke restoran. Iya. Ya, mereka itu datang 2 kali, 3 kali. Apakah ada improvement or not? Iya. Ya kan, bukan lu berarti sekali datang karena Bad experience. habis gitu komplain di social media, fine, komplain. Kalau misalnya lu ada waktu untuk membuat konten dan juga komplain, it's fine. Lu kasih lagi bisnis ini a second chance. Yeah. Ya kan datang. Bukan berarti lu dikasih second chance. Bukan berarti lu komplain, lu upload di social media, which is fine, terserah. Your platform, karepmu, suka-sukamu. Ya. Tapi bukan berarti begitu di approach sama business ownernya atau chefnya, what can I do to be better? Yeah. Lu tembak dengan bayar gua sebagai konsultan. Take down ini harus bayar berapa? Yeah. Ya, if you wanna give a bad review, you give a constructive feedback juga. Lu kasih lagi tempat ini, lu be fair aja jadi orang. Lu kasih review yang jelek, lu datang lagi kalau udah improve, lu ngomong yang bagus. Jangan semua lu jelek-jelekin semua. Ini ujung-ujungnya untuk apa? Berkedok untuk menjadi konsultan dan juga kalau ini cuma cari duit di situ, it's not right dong. Yeah. Bisnis F&B itu berapa? Gua ngomong ya, kagak kasih tau nih. Berapa banyak restoran yang baru buka ataupun di Jakarta undang influencer banyak sekali. Banyak banget. Dan dibayar. Iya. Gue gak pernah terima. Gue kalau datang pun I happily pay for it. Cause you know what? I know the business. Bisnis mau segede apa sih? We know. Kira-kira omset mereka berapa? Mereka harus keluarin 10, 20 juta, 30 juta. Gue gak pernah terima. Gue gak mau. Bisa aja kalau gue mau. Yeah. Make money out of it. No, but we know the business. So makanya gue bilang, kalau misal lu ada waktu untuk ngejelekin bisnis, do something that is, ngebaikin juga supaya fair and square. Jangan berkedok dengan review jujur, honest dan lain-lain. Cuman criticize, komplain aja gitu. Ya kan? Yeah. Yeah. Dan sekarang tuh udah banyak yang ngikutin cuy. Iya. And it's not right gitu. No, it's not right. Ini gue mau nambahin juga ya. Even kayak Michelin Guide aja mereka gak pernah bilang ini benar atau salah. Benar. Iya. Ketika mereka mencoba dish ya, mereka gak pernah bilang ini the proper way to do that. Yeah. Ini is not the proper way. Gak ada. Karena benar salah itu, apalagi nowadays ya, kita gak bisa ngomong salah dan benar. Contoh kayak carbonara di sini pakai krim, apa semua segala macam. Kejunya juga bukan pakai pecorino, nggak pakai guanciale. Orang ngomong ini carbonara dan orang makan ini enak. It's good. Ya udah gitu loh. Mereka nggak, actually kan kalau kita mau ngomong the authentic way, bla bla bla. Ya it's not nggak pakai krim, ya kan harus pakai guanciale, bla bla. Italian way. Orang suka. Gitu. Iya sekarang tuh zamannya tuh kayak the worst experience ini gitu. Nah. Itu clickbaitnya itu kan yang pertama dia bilang itu baru ditonton banyak toh. Itu. Ada caranya lah maksudnya ada. If you wanna be like that ada caranya juga. Maksudnya gini, gue gak pernah komplain di restoran dulunya. Kalau misalnya kecuali ya I don't know ya bisa dihitung lah. Tanya istri gue, tanya semua. Gue tuh gak pernah komplain di restoran. Kalau gue pun mau komplain sama ini, gue paling temen lah. Kalau teman chef sini Don katanya ini kurang asin deh sama ini. Ini gue kasih udah selesai. I'll come back always. Tapi gue gak pernah kokor di sini. Kalau itu kita pelaku F&B. Ya, itu ada etikanya. Seperti itu gitu loh. Betul, customer mau komplain gak apa-apa, ada Google review, ada terserah silahkan. Lu mau bikin konten pun juga silahkan. Tapi it's not fair konten lu itu untuk naikin lu traffic sendiri buat lu sendiri. Tapi you don't give back to the business malah ngurusin bisnisnya. It's not fair for me the way I see it. Gitu loh. That's it. Gitu loh. And udah come on. Gak usah bohong lah kita bilang. Kalian dibayar berapa sih? Gue tahu kok kalau dia dipanggil sama ini dibayar. Kalian juga tahu gitu loh. Jangan bilang berkedok. Ingin tidak membohongi ekosistem ini. Come on. Ya ekosistem apa? Yang F&B, orang F&B smarter than that gitu ya. Dan juga untuk kalian pelaku F&B, business owner dan lain-lain. Jangan pernah takut and stand up for yourself. Dan look, mungkin lu kan punya restoran, gue punya duit, gue customer, gue bisa bayar. Betul lu punya duit, belum tentu lu punya etika. When you go to the restaurant, dimanapun, lu mau restoran, bintang 4, bintang 5, ke hotel, itu ada namanya house rule. Kita pemilik restoran, pemilik F&B, kita layak untuk memberikan aturan. Yes. Contoh, sesimpel apa? Apa sih aturan itu?
no flash in the restaurant. Yeah. Kalau kita foto restoran, apalagi restoran Michelin itu banyak sekali, ya. Supaya tidak mengganggu yang lain. Di Jepang pun juga banyak, ya. Makanya lu ditendang kan dari toko donat karena apa? Lu punya duit, nggak bisa ngantri kan, tetap kan? Diusir kan? Kenapa? Lu bikin rese, rusuh gitu loh. Orang jam buka masih jam 11, sudahnya jam 9. Buat apa gitu loh? Contoh house rule itu seperti apa? Gak boleh masuk ke restoran ini kalau pakai celana pendek ataupun sandal jepit. Banyak. Gak boleh ada anak kecil, alkohol, itu banyak. Dan juga when you being rude to the customer, when you're being rude to the staff, the restaurant have the right to kick you out, itu ada. Ya, itu betul. ada. Itu pun di restoran dimanapun itu. Di restoran saya di Australia pun juga ada. Ya, kita punya house rule. Jadi pelaku F&B saya mengencourage, jangan pernah takut untuk to stand up for your business and also to stand up for your staff. Tapi ingat, a good and bad review kita harus ambil secara konstruktif dan juga harus disampaikan secara konstruktif. Gitu. Yes. Gitu. Pelaku UMKM, bisnis semua top F&B. Karena apa? You know what? What is the hardest thing untuk melakukan bisnis F&B? Karena F&B bisnis itulah bisnis yang paling sulit. Ya. I agree. Kita semua juga pelakunya sama ini, bisnis menengah ke bawah atau apa is the hardest. Karena apa? Karena kita harus, it's a survival every day. Ya kan? Bahwa customer gimana, staff gimana, bahan-bahan gimana, purchasing gimana. Kompleks. Very complex. Jadi, very complex. Jadi udahlah ya. I think udah banyak cincong bacot kayak gini tentang ini udah. Please saling support. Terakhir kali udah kita ngomongin stop, put an end to this. Kita lihat aja di ring nanti tanggal 21 April. Yes, 21 April Indonesia Arena. Dukung chef-chef. F&B bersatu nih guys. Thank you banget ya buat waktunya guys. Semoga good luck again. Thank you juga. Buat trainingnya nanti semoga lancar, nggak ada yang tidak diinginkan terjadi dan semoga menang dua-duanya. Yes, menang. Buat lu sendiri gimana? Kalau misalkan ada tantangan buat naik ring, lu mau nggak? Kalau chef, naik doang bisa. Ngapain lu podcast? Oh iya. Lu kan chef, ngapain lu podcast? Ya, lu food critic ngapain lu tinju? Oke, guys, thank you banget yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Ingat ya, tanggal 21 April di Indonesia Arena di GBK. Beli tiketnya, nanti kita taruh di description-nya. Follow Instagram mereka, by Don Chino, Arnold Purnomo, bisa diskusi sama mereka. Siapa tahu ada korbannya yang mau cerita-cerita lagi. Lu cerita ke sini, kalau lu bawa buktinya, ayo podcast sama gue deh, ya kan? Gue jadi penengah. Tapi kocak loh, ada tiba-tiba gue yang habis press con itu kocak aja, gue dapat WhatsApp loh. Ini bukan DM loh, ini WhatsApp. By the way ini masih. Iya. Aduh, WhatsApp berarti lu kena. Iya kena. Tapi gue udah, waduh, gue jujur ini bukan urusan gue sih. Makanya. Tapi ya, oke, paham. And seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan di TikTok. Thank you buat Tovin untuk kolaborasinya. Ingat guys, download Tovin app di Play Store dan juga App Store. Oke, akan membantu bisnis F&B kalian. Oke guys, we'll see you next time. Bye-bye. Bye.